Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini saya mau melanjutkan serial strategi investasi. 2 minggu lalu kita ada ngepost mengenai ayo mulai investasi di 2023. Nah, kalau kita mau mulai investasi, apa nih strateginya gitu ya, terutama untuk teman-teman pemula. Karena di video-video saya yang analisa saham, ada teman-teman yang komen, "Bang, saya baru pemula nih, sering-sering posting soal analisa saham dan lain-lain." Nah, saya jadi mikir bahwa kalau teman-teman masih pemula dan langsung stepnya ke saham gitu ya, itu ibarat kayak kalian loncatin beberapa anak tangga gitu ya. Kalau kalian langsung loncat ke saham, ada anak-anak tangga yang sebenarnya kalian perlu pelajari dulu gitu ya. Dan kenapa? Kalau langsung ke saham itu biasanya banyak ups and down-nya. Dan ketimbang teman-teman punya pengalaman lebih dulu dengan instrumen-instrumen lain yang lebih rendah resiko ya. Dan di video kali ini kita akan coba bandingkan instrumen-instrumen tersebut dan bisa memberikan wawasan baru ya ke teman-teman kalau instrumen investasi itu nggak hanya saham. Meskipun di channel ini memang saya setahun ke belakang banyak ngeposting soal analisa saham-saham yang secara fundamental bagus gitu ya. Nah, berangkat dari situ ya, kenapa kita perlu memulai investasi dari instrumen yang rendah risiko dulu ya? Karena ketika kita terjun ke dunia investasi, itu kan pertama kali kita terjun ya. Kita belum tahu nih apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita bisa meminimalkan kalau kita tahu ya instrumennya, cara kerjanya seperti apa. Dan itu sama aja dengan kayak gelas kopi di samping saya ini ya. Jadi kalau saya itu punya sedikit riwayat sakit lambung gitu teman-teman. Padahal saya suka sekali kopi. Nah, kalau saya beli kopi di luaran dan saya nggak tahu ini kopi dibikin dari biji apa jenisnya, lalu saya minum, saya berpotensi teman-teman malamnya sakit lambung dan jantungnya deg-degan. Ya, itu resiko yang saya terima karena saya nggak tahu saya minum kopi apa ini. Nah, kalau saya sudah tahu bijinya, saya bikin sendiri, ya saya bisa meminimalkan resikonya. Saya bisa pilih kopi yang nggak terlalu impact ke lambung. Nah, sama dengan investasi teman-teman. Kalau teman-teman langsung ngambil ke saham, kalian ngikut-ngikut orang, kalian punya resiko yang cukup lebar gitu, cukup tinggi, karena kalian nggak tahu gimana cara kerjanya si instrumen saham ini. Tapi kalau kalian memilih instrumen yang lebih rendah resiko, ya, kalian bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, setidaknya kita akan bahas dua instrumen investasi yang rendah risiko ya di video kali ini. Yang pertama adalah SBN, yang kedua adalah reksadana, teman-teman. Nah, kalau SBN ya, kita berangkat dari SBN dulu. SBN ini straightforward aja sih. Dia adalah sebuah instrumen investasi yang diterbitkan oleh negara. Jadi negara menghimpun dana dari masyarakat. Ayo, kamu dari mana aja selama kamu boleh untuk membeli SBN ini, ayo beli ya. Negara mengumpulkan uang ini, uangnya nanti akan digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk keperluan investasi pembangunan jalan, untuk investasi pembangunan negara. Makanya kalau kalian suka lihat iklannya SBN, mereka bilang bahwa kalau kita membeli SBN itu kita ikut membantu nih, kita ikut membantu perkembangan, kita ikut membantu program-program yang dijalankan sama pemerintah. Di sini juga sesuatu yang bagus juga gitu ya. Dan kalau di SBN, menurut saya return juga cukup bagus ya, 6-7%, kadang-kadang sampai 7, sekian persen, itu cukup bagus loh untuk pemula. Karena itu artinya kita bisa bertahan dari inflasi, teman-teman. Itu kan tujuan dasar ya, supaya nilai uang kita nggak berubah, kita bisa mengamankan uang kita dari inflasi. Dengan jumlah 6-7%, rasanya kita masih bisa mempertahankan nilai itu ketika kita memutuskan memakai SBN sebagai kendaraan investasi kita di awal-awal kita belajar seputar investasi. Nah, SBN itu resikonya apa, Bang? Resikonya menurut saya sangat minimal, sangat minimal. Kenapa? Karena SBN ini dikelola sama pemerintah, teman-teman ya, sama pemerintah. Mereka sudah punya strateginya sendiri, mereka punya aturannya sendiri, sudah diperhitungkan supaya ini jangan sampai gagal bayar. Karena kalau SBN itu gagal bayar, artinya wah, negara kita sedang tidak baik-baik saja ya. Dan sepanjang record dari SBN, kita bisa melihat bahwa sebenarnya SBN ini mulus-mulus aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut karena ini resikonya sangat-sangat rendah menurut saya ya. Resiko itu nggak bisa jadi nol teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar manajemen risiko itu nggak bisa nol. Yang bisa adalah resikonya dikecilkan. Dan menurut saya SBN adalah salah satu instrumen yang
resikonya sangat-sangat kecil. Oke, itu straightforward saja soal SBN. Dan yang kedua, kita akan bahas soal reksadana. Simpelnya, reksadana itu adalah kita mempercayakan uang kita kepada perusahaan manajer investasi. Jadi, buat kita yang nggak punya waktu untuk analisa saham, buat kita yang nggak punya waktu untuk memonitor kinerja saham, buat kita yang nggak punya cukup waktu ya untuk mempelajari bagaimana perusahaan ini bekerja, buat kita yang enggan untuk terlalu dalam mempelajari soal laporan keuangan, banyak faktor lah ya untuk investor saham supaya dia bisa mandiri sebagai investor saham. Nah, teman-teman bisa simpel saja mempercayakan itu kepada perusahaan manajer investasi namanya. Nah, perusahaan manajer investasi ini sama kayak seorang manajer yang mengelola dana dari banyak orang. Jadi misalkan ada saya, ada teman-teman semua di sini, kita mempercayakan uang kita kepada perusahaan manajer investasi dan biarkan dia yang bekerja gitu ya, memilih instrumen yang akan dialokasikan untuk produk reksadana tersebut. Nah, ada apa aja sih produk reksadana? Ada 4 setidaknya teman-teman yang kalian perlu tahu ya. Di video pertama, kalau kalian sudah tahu mengenai rencana, mengenai tujuan investasi kalian, kalau tujuannya adalah jangka pendek ya, maka saya sarankan teman-teman bisa mengambil reksadana pasar uang yang pertama ya. Reksadana pasar uang itu berhubungan dengan perusahaan manajer investasi yang mengalokasikan dananya di instrumen pasar uang. Seperti apa? Seperti deposito. Jadi kita udah tahu pasti bahwa deposito itu kan resikonya rendah ya. Bunga yang diberikan oleh bank kepada si depositonya ini, si pemberi, yang menyimpan deposito itu juga kecil ya. Deposito itu sekarang sekitar 2-4%, teman-teman. Jadi kalau misalkan reksadana pasar uang memberikan teman-teman imbal hasil 2-3%, yaitu sebenarnya tipis aja gitu ya perbedaannya. Jadi kalian nggak ada salahnya untuk tujuan jangka pendek, kalian bisa memanfaatkan instrumen reksadana pasar uang. Nah, kalau untuk tujuan yang lebih menengah ya, ada produknya ya, kalian bisa ambil reksadana obligasi. Reksadana obligasi itu bergerak di bagian ya obligasi ya, surat-surat berharga. Misalnya ada perusahaan seperti misalkan ICBP ya, Indofood CBP, dia mengeluarkan surat utang gitu ya, dan perusahaan manajer investasi mengalokasikan uangnya di sana. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan menerbitkan obligasi, yaitu menjadi areanya si manajer investasi tadi ya untuk mengalokasikan produk reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Nah, yang ketiga yang resikonya lebih menengah itu ada namanya reksadana campuran, teman-teman. Namanya aja campuran ya. Jadi produknya adalah campuran antara reksadana obligasi dengan reksadana saham ya. Kenapa? Kenapa ketika sudah mulai ngomongin saham tuh resikonya mulai naik? Kenapa sih? Karena namanya saham itu volatile, teman-teman ya. Volatile, bergerak tiap hari. Bang, kalau blue chip gimana? Nanti kita akan bahas masalah saham lah ya di sesi terpisah. Meskipun itu blue chip, tetap dia bergerak tiap hari. Beda dengan kupon kan? Kupon obligasi itu kan kalau kita sudah dikasih kupon, kamu setahun 8% kita bayar tiap bulan. Itu kan kuponnya fix ya, fix income, makanya pendapatan tetap. Jadi tidak ada volatilitas di sana. Tapi kalau misalkan saham itu blue chip sekalipun tiap hari harganya bergerak gitu, dan kita tidak tahu di depan ada apa ya di depan. Jangankan harga saham, kehidupan kita sendiri aja ya, masih hidup atau enggak 1 jam ke depan kita nggak ada yang tahu, apalagi harga saham. Jadi kalau ada yang bilang saham ini besok pasti naik, tahun depan pasti naik, kalian hati-hati kalau ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Itu menurut saya nggak beres. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa saham itu volatile, maka ketika ada produk reksadana yang sudah ada kata-kata sahamnya, dia risikonya menjadi lebih tinggi daripada 2 produk reksadana yang tadi. Nah, di reksadana campuran intinya teman-teman, si manajer investasi sudah mulai memasukkan saham di dalam susunan portofolionya. Jadi kalau misalkan alokasinya 50-50, 50%-nya adalah obligasi, 50% diantaranya adalah saham gitu ya. Nah, kapan sih kita mulai menggunakan reksadana saham, baik itu campuran maupun reksadana sahamnya gitu ya? Tentu saja untuk sebuah tujuan investasi yang jangkanya panjang. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya,
Yang pasti ya dana pensiun, cocok banget untuk pakai saham. Kita bisa menggunakan instrumen yang kita percaya bahwa dari tahun ke tahun harganya akan makin tinggi dan kita bisa mengabaikan, ya kita abaikan saja masalah volatilitas ya. Kenapa instrumen saham itu resikonya tinggi di jangka pendek? Karena di dalam jangka pendek harga saham itu tidak bergantung selalu pada fundamental, tapi banyak sekali faktornya. Contoh apa? Supply dan demand, psikologi manusia, greed and fear di dalamnya, apalagi isu-isu news yang beredar di market itu banyak sekali yang mempengaruhi pergerakan harga saham, teman-teman. Kalau kalian tahu, waktu awal 2020 ada pandemi, perusahaan blue chipnya pun itu turunnya dalam, teman-teman, turunnya dalam. BRI turun lebih dari 50% kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi karena ada resiko seperti itu dalam jangka pendek, instrumen saham atau reksadana saham jelas tidak bisa kita andalkan. Kita harus cari sesuatu yang lebih reliable untuk jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang, 2020 maju ke depan 3 tahun, harga saham-saham yang 2020 anjlok parah, hari ini sudah naik kembali ya. Bahkan sebenarnya butuh waktu hanya sekitar 1,5 tahun untuk dia naik kembali, bahkan lebih tinggi dari masa sebelum pandemi. Itu adalah contoh, kalau kita berinvestasi di perusahaan yang bagus dan sedang turun, asalkan kita fokus di jangka panjang, potensi untuk naik lagi lebih tinggi itu terbuka masih lebar. Nah, pertanyaan terakhir mungkin gini, Bang, reksadana aman nggak sih? Karena belakangan ini kita dapat berita nih soal sebuah koperasi yang merugikan konsumennya hampir 100 triliunan gitu ya, kalau saya nggak salah. Itu mengagetkan, teman-teman. Kenapa? Kita sebagai seorang calon investor atau investor individu, kita harus melek investasi, teman-teman. Jangan mudah tergoda dengan yang namanya imbal hasil yang tidak masuk akal. Ya, imbal hasil tidak masuk akal. Saya sih nggak tahu ya motifnya dari banyak orang menaruh uangnya jumlah besar, ada yang naruh 6 miliar, 10 miliar, 50 miliar ke sebuah koperasi. Itu apa motifnya? Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti biasanya saya hanya menduga gitu ya. Biasanya itu tergoda oleh imbal hasil. Imbal hasil setahun naik 100%. Setahun naik 200% dan lain-lain. Itu imbal hasil yang menurut saya nggak masuk akal. Nah, imbal hasil yang masuk akal itu berapa sih? Kalian bisa mempelajari tabel. Ini ada tabelnya. Tabel kenaikan IHSG dalam 10 tahun terakhir. Yang kalian bisa membuat rata-ratanya. Jadi kalian tahu ekspektasinya bahwa kisaran 30%-an ya, 20-30% itu adalah return yang sudah cukup maksimal gitu ya. Kalau kalian bisa lakukan ini konsisten tiap tahun, itu dalam jangka panjang itu hasilnya sangat luar biasa. Jadi jangan tergoda dengan imbal hasil yang tidak masuk akal dalam jangka pendek. Yang kedua, be smart ya, be smart. Kalau ada yang nawar investasi tapi dia koperasi, itu kan bukan manajer investasi. Ini koperasi, teman-teman. Koperasi itu kan simpan pinjam ya, simpan pinjam. Dia meminjamkan kepada anggotanya dari uang anggotanya yang lain gitu ya. Itu koperasi. Tapi kalau koperasinya sudah semua orang bukan anggota bisa naruh, itu menurut saya sudah nggak tahu ya apakah itu masih disebut koperasi atau bukan gitu. Yang kedua, kalian harus tahu di mana uang kalian disimpan. Ini penting, teman-teman. Nah, kenapa saya sangat nyaman di saham bahkan ya? Karena saya tahu uang saya bukan ada di perusahaan sekuritas. Uang saya adanya di bank kustodian. Sama dengan reksadana. Ya, reksadana itu uangnya bukan disimpan di perusahaan manajer investasi, teman-teman. Uangnya disimpan di bank kustodian ya. Bank ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan manajer investasi. Semuanya diatur dan diawasi ya oleh lembaga yang namanya OJK. Jadi kalian nggak perlu takut untuk investasi di reksadana, uangnya nggak akan dibawa kabur karena itu disimpan di bank kustodian dan diawasi oleh OJK. Oke, yang terakhir nih teman, bener-bener yang terakhir di video kali ini. Bang, kalau sudah tahu produk reksadana kita mau pilih yang mana sekarang, perusahaan manajer investasinya kita cara milihnya gimana gitu ya. Nah, ini juga nggak kalah penting, teman-teman ya. Perusahaan manajer investasi dan industri reksadana itu adalah bisnis kepercayaan ya. Artinya kita sebagai calon investor reksadana, kita harus mencari tahu nih apakah perusahaan manajer investasi ini pernah punya catatan kelam ya. Catatan kelam artinya apa? Dia pernah gagal bayar, dia pernah mengecewakan customernya, dia pernah bermasalah mengenai
alokasi dana, dan lain-lain. Itu menurut saya catatan gelap, dan teman-teman harus pelajari kejadian itu seperti apa gitu ya, yang sebenarnya ya. Yang kedua, tipsnya adalah pilihlah perusahaan manajer investasi yang dana kelolaannya besar. Kenapa ini penting? Karena semakin banyak dana kelolaan yang mereka terima, artinya banyak orang yang percaya dengan manajer investasi tersebut. Nah, itu bisa jadi salah satu landasan gitu ya. Dan ketika sebuah perusahaan manajer investasi itu punya dana kelolaan besar, dia bisa negosiasi something ketika ingin membeli katakanlah produk obligasi dari sebuah perusahaan. Karena jumlah belinya banyak, dia nego ingin dapat persentase yang lebih besar. Ya, bisa aja terjadi skenario semacam itu. Hal-hal tadi bisa menghindarkan kita dari investasi bodong gitu ya, yang belakangan ini memang cukup marak. Ada yang mahasiswa ketipu investasi bodong, ada yang orang-orang punya uang miliaran naruh di koperasi dan lain-lain. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman investor pemula di 2023 untuk memilih instrumen yang cocok buat kalian, instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi kalian, dan paling penting adalah kalian berinvestasi di tempat yang aman, yang nyaman, dan kalian bisa mempercayakan dana investasi tersebut bisa memenuhi tujuan investasi kalian di masa depan gitu ya. Jadi nggak muncul-muncul lagi nih berita-berita yang menghebohkan, yang bikin orang-orang takut untuk berinvestasi. So, gitu aja teman-teman dari video kali ini. Semoga video ini membantu kalian, memberikan insight baru buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, bantu subscribe, karena itu helps us a lot untuk terus memberikan konten-konten seperti ini buat kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain, biar makin melek investasi. Jangan lupa juga untuk di like dan di komen ya. Kalau kalian mau nanya sesuatu, feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. See you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.